Selamat pagi teman-teman semuanya, baik yang hadir di kampus, tapi kita ya ora ono sing tekan di kampus, Hmm. yang di Zoom maupun di YouTube ya. Ini kita masuk di pertemuan terakhir ya, pertemuan ke-15. Eh, Nanti kita akan bicara tentang ini penerapannya ya, eh, keamanan sistem ya, pokoknya keamanan lah gitu ya. eh, dari sini nanti akan menjelaskan tentang ini ya. Eh, jadi keamanan ya, secure komunikasi. Jadi komunikasi yang aman termasuk ini nanti integritas, autentifikasi dan kerahasiaannya, kemudian kriptografi, kriptoanalisis dan kriptologi. Nah, jadi kriptografi itu apa, kriptoanalisis apa, kriptologi itu eh, apa ya. Komunikasi yang aman. Jadi untuk komunikasi yang aman ini diperlukan ya minimal tiga ini ya. Autentifikasi, integritas, dan kerahasiaan. Jadi untuk memastikan bahwa komunikasi itu betul-betul aman di kedua belah pihak. Jadi aman itu bukan hanya aman dari sisi kita saja ya, tapi aman dari sisi penerima, kemudian juga mungkin bisa juga aman di perjalanan ya, karena mungkin kan kalau sekarang itu kan udah banyak sekali ya, eh, ya kalau di dunia nyata itu preman-preman gitu ya. Ya kalau di dunia cyber ya, ya mungkin ada macam-macam yang bisa apa istilahnya membaca atau menyadap ya, menyadap ya, tidak hanya menyadap ya, mungkin mungkin sekarang ini kita sudah memperlakukan keamanan ya, keamanannya sangat ketat sekali gitu ya, tapi eh, kadang itu masih istilahnya masih eh, lolos ya. Artinya lolos itu berarti karena mungkin perilaku ya, perilaku perilaku seseorang ya. Jadi karena kesalahan ya. Jadi sekarang itu usaha pembobolan itu bukan bukan lagi secanggih kayak dulu tuh ya. Wah, main ini dihack pakai tool ini, pakai tool ini, enggak. Tapi eh, para hacker atau yang berusaha membobol itu sekarang itu dia menggunakan celah ini apa namanya, celah kelemahan kita ya, kelemahan kita. Jadi istilahnya ke keteledoran. Nah, jadi misalkan ya, dikirim email. Nah, sudah jelas itu email itu bukan untuk kita dan email itu aneh. Tapi karena yang namanya orang-orang kita ya, orang-orang Indonesia itu istilahnya apa ya, kepo ya, ya kepo, kepo itu apa ya, rasa ingin tahunya tinggi gitu ya. Nah, ya dalam kerumunan kerumunan orang aja, misalnya dalam kerumunan orang itu ada suara kentut aja dicari ya, oh ini siapa yang kentut, nah gitu, mesti gitu ya. Jadi rasa ingin tahunya tinggi banget. Nah itu, jadi email yang tidak jelas, email yang apa namanya, eh, ya yang aneh itu, wah ini apa sih, nah, dibuka, nah itu,
Tidak hanya itu saja ya, mungkin sekarang itu memanfaatkan celah keamanan. Oh ini Pak Tony itu sering ini coba kirimi artikel ini ya. Atau mungkin di telepon. Nah, di telepon karena yakin dengan apa namanya si penelponnya ya, akhirnya terus di itu apa namanya eh, di ditanggapi ya itu, dan ditanggapi, dan di situ menjadikan nah itu tadi ya, celahnya itu tadi di situ ya. Jadi bukan bukan lagi tool-tool yang hebat sekarang itu. Sekarang itu karena itu aja. Nah itu diperlukan ini tadi ya, autentifikasi. Autentifikasi itu apa sih? Autentifikasi. Jadi autentifikasi itu ini ada dua metode utama ya untuk memvalidasi. Jadi, komunikasi jaringan, layanan autentifikasi, dan layanan data non-referential. Di dalam komunikasi jaringan, autentifikasi dapat dilakukan dengan menggunakan metode kriptografi. Jadi dengan inskripsi ya. Kemudian data non-referential ini adalah layanan serupa yang memungkinkan ya, pengirim pesan ini diidentifikasi secara unik. Jadi dia bisa diidentifikasi secara unik. Jadi dengan adanya layanan ini, pengirim tidak dapat menyangkal telah menjadi sumber pesan. Jadi autentifikasi, siapa sih yang mengirim? Ya, sumbernya dari mana? Pastikan dulu. Kemudian integritas data ini memastikan bahwa pesan yang dikirim itu dalam perjalanan itu tidak diubah. Ya, itu tadi. Jadi keamanan di dalam perjalanannya itu seperti apa. Jadi perjalanannya itu mungkin tidak mengalami perubahan gitu ya. Jadi, dengan integritas data penerima ini dapat memverifikasi ya pesan yang diterima identik dengan pesan yang dikirim dan tidak ada manipulasi yang terjadi ya. Kemudian kalau kerahasiaan ini memastikan privasi sehingga hanya penerima yang dapat membaca pesan. Ini dapat dicapai melalui inskripsi ya. Inskripsi ini proses mengacak agar tidak mudah dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Jadi saat mengaktifkan inskripsi, ini data yang dapat dibaca ini berupa plain text atau clear text ya. Sedangkan versi terinskripsi ini adalah ciphertext atau terinskripsi. Nah, pesan plain text yang dapat dibaca diubah ini menjadi ciphertext. Ini merupakan pesan tersamar. Ya, tidak dapat dibaca. Sementara decrypt ini mengembalikan ya, kayak kalau kompresi data ya zip dan unzip gitu ya. Nah, sementara kriptografi, kriptografi itu apa? Jadi ini sejarahnya dimulai dari beberapa tahun yang lalu ya. Jadi kalau zaman dulu itu kan kalau di apa itu film-film itu ya ketoprak itu kan membawa pesan ya. Jadi ada kurir naik kuda membawa pesan, kemudian nanti yang satunya lagi membawa kuncinya ya. Jadi kalau sekarang udah tidak ada ya ketoprak itu ya. Ketoprak itu bukan ketoprak ya. Kalau dulu tuh ini radio itu ya, siaran radio. Bahkan
siaran radio itu dulu tuh hanya cerita drama tapi dalam bentuk suara, tapi eh, kita sebagai pendengar itu bisa bisa menggambarkan, ya, membuat imajinasi, oh ini seperti ini itu. Jadi dulu tuh apa namanya, Brahma Kumbara, ya, terus apa itu dulu, ya. Tapi yang paling ini adalah dulu itu ini, ya, film apa itu ya, ketoprak, atau dulu apa itu yang model-model kerajaan dulu tuh, ya. Jadi membawa pesan naik kuda, kemudian nanti dicegat, nah, biasanya kayak gitu. Kemudian ada yang bawa pesan-pesannya tapi tidak bisa dibaca karena yang bawa ada 2 orang. Ya kalau sekarang ya lewatnya email, ya. Kalau dulu enggak. Nah ini di tahun ini, di era Perang Dunia Kedua ini dipakai untuk melakukan ini, pengiriman pesan, ya, disandikan. Jadi Perang Dunia Kedua ini dulu, ya. Mesinnya disebut dengan Enigma. Jadi memang ada khusus ya mesinnya itu, ya. Kita ngetik apa gitu, ya. Sama seperti waktu itu ya, teman saya itu, eh, ya, dia dari eh, dia orang Belanda, ya. Dia orang dia tinggal di Belanda, ya. Eh, Kemudian dia punya komputer, ya. Komputernya itu eh, apa namanya, keyboardnya itu keyboard Belanda, jadi format Belanda. Jadi kalau di Indonesia kan QWERTY, ya, sebutannya biasanya QWERTY, GWERTY gitu, ya, biasanya gitu, QWERTY. Tapi kalau di Belanda itu enggak, beda. Jadi A-nya di mana, Y-nya di mana, itu pindah-pindah, beda gitu. Nah, si orang Belanda itu dia juga paham keyboard versi Inggris. Versi Inggris itu yang ini, yang apa? Yang QWERTY ini, ya. Nah, itu dia paham juga. Nah, dia membuat password komputernya dia itu dengan menggunakan eh, language ini apa, keyboard keyboard language yang English, ya, yang biasa kita gunakan itu. Tapi keyboardnya di situ adalah keyboard Belanda, ya. Gitu. Jadi eh, yang diketikkan beda. Misalnya kita di situ apa, kita ngetikkannya beda. Nah, itu juga sudah salah satu inskripsi juga, ya. Karena yang tahu kita. Tapi ya mudah ditebak itu biasanya. Kalau kita tahu kata kuncinya. Nah, itu. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya misalkan adalah, berarti itu adalah eh, format keyboard. Nah, format keyboard kalau tahu, oh dia pakai format keyboard. Nah, tinggal dicoba-coba. Ini pakai keyboard format ini, format ini, format ini. Tapi untuk mengetahui itu sangat susah karena kombinasinya, satu, kita harus tahu teks passwordnya apa dulu. Kemudian kedua, ini menggunakan keyboard yang apa. Nah, jadi jenis versi tipe yang apa. Nah, itu agak susah juga. Jadi kalau kita menguasai keyboard, kita enggak usah punya keyboard itulah, kita punya keyboard versi yang lain gitu, ya. Kita ngetiknya lewat itu udah beda lagi, ya. Susah itu, ya, menebaknya susah karena mungkin ada yang letaknya posisi sama tapi ada juga yang beda, ya. Mungkin kalau misalkan saya tunjukkan, ya mungkin eh, tapi ini harus saya stop stop share dulu, ya, supaya
karena ini tadi saya share-nya share yang bukan share semua ya, maksudnya share-nya share ini share ini di keyboard English PS England. Nah, jadi kalau ini coba saya cari dulu, jadi formatnya itu udah beda ya. Nah, ini yang mungkin ini ya gambarnya, tapi ini gambarnya coba. Ini saya carikan, ini salah satu ini juga ya, cara untuk melakukan ini QWERTY, ini masih sama ya, dan nanti Anda bisa cari ya, misalkan keyboard versi Inggris sama versi apa ya, Amerika sama, tapi kalau yang keyboard Korea ya jangan ya, keyboard Korea bingung ya, dari sisi tampilannya, tulisannya juga bingung ya. Yang jelas ya misalkan Prancis atau apa itu, tapi juga di situ ada tombol-tombol khusus ya, tombol-tombol khusus yang mesti dipahami juga. Nah, ini walaupun saya cuma hanya rekaman gini juga lambat ternyata ya. Ya ternyata susah nyari tampilan keyboard yang ini. Ya nanti bisa dicoba. Ya. Intinya itu, jadi versi keyboard itu berbeda. Kemudian kriptografi menggunakan format ini ya, Zipper transposition ini. Ini kalau ini dia mengubah ya, huruf diganti ya. Jadi misalkan ini ya, flash edge attach add down ya, ini mentransformasi menjadi ini ya, jadi nulisnya kayak di zigzag kayak rel kereta api itu ya, jadi dikenal dengan pagar, sandi pagar rel gitu ya. Ini dalam transposisinya kata sandi ini, tapi ini udah ditebak ya kalau tahu. Jadi intinya kalau tahu formatnya itu bisa juga ditebak, semuanya bisa juga. Kemudian ada juga substitusi, ini menggantikan satu huruf dengan yang lain, tapi digeser ya, digeser berapa gitu ya. Jadi kalau lewat program sih gampang ini ya, diterjemahkan digeser. Kemudian ini yang kompleks lagi ya, jadi di sini dia disandi genre, ini berdasarkan pada Caesar ya, kecuali sandi tersebut mengekskripsi teks ya. Jadi misalkan tulisannya apa dicocokkan gitu ya, nanti dengan kata kuncinya nanti ketemu apa di sini ya. Jadi kata kuncinya apa dulu gitu. Misalkan contohnya ini ya. Nah, ini kata kuncinya adalah secret key, jadi nanti ini harus tulisan secret key ini harus disandingkan dengan ini semua
secret key semua. Jadi ini secret key dengan ini. Jadi misalkan F dengan S, ini hasilnya X. Jadi di sini F dengan X, F dengan X. Tadi apa tadi? Oh, F dengan S ya, F dengan S. Nah, ini jadinya X. Nah, jadi seperti itu. Nanti untuk mengembalikan juga sama, harus pakai format ini, rumus format ini. Nah, ini yang paling kompleks ya, lebih susah. Tapi kalau kita tahu modelnya seperti ini dengan komputer ya, ini bisa bisa dipecahkan ya dengan mudah gitu ya. Jadi bisa ditebak gitu ya. Kemudian sandi pad ini sekali pakai ya. Ini jadi Gilbert ya, Vernam, ini junior AT&T ya. Di tahun 1917 ini menemukan dan mematenkan ini. Ya. Jadi chipper teletype ya, di mana kunci yang disiapkan terdiri dari urutan angka yang panjang dan tidak berulang, disimpan pada pita kertas yang ditunjukkan pada gambar. Kemudian digabungkan karakter demi karakter. Nah, jadi untuk menguraikannya, ini kertas yang sama lagi digabungkan, jadi ditumpuk itu ya, nanti akan menghasilkan tulisan ya. Jadi setiap kaset hanya digunakan sekali, jadi setiap ini hanya dipakai sekali ya. Gitu. Kemudian pembacaan sandi. Nah, ini pembacaan sandi di sini ini praktek studi yang menentukan makna informasi transkripsi ya, jadi memecahkan kode tanpa akses ke kunci rahasia bersama, juga dikenal dengan pemecahan kode atau kode cracking ya. Jadi sepanjang sejarah banyak contoh kriptoanalisis ya. Ini jadi sandi Fingri ini benar-benar aman sampai dia bisa dipecahkan di abad ke-19 oleh kriptografer Inggris. Kemudian Mary, ini Ratu Skotlandia, ini juga waktu itu menggulingkan Ratu Elizabeth I ya dari tahta dan mengirimkan pesan transkripsi ke rekan konspiratornya. Dan pemecahan kode yang digabungkan ini menyebabkan dia dihukum. Kemudian komunikasi transkripsi Enigma ini juga digunakan pada Jerman ya, untuk menavigasi dan mengarahkan boot ya, Atlantik ya, di Perang Dunia Kedua. Jadi dulu itu kode. Bahkan kita pun juga mungkin kalau eranya saya ya, itu dulu di pelajaran pramuka itu sudah diajarkan ya. Zaman dulu tidak ada pelajaran inskripsi, dekripsi kayak gini, tidak ada, keamanan itu tidak ada. Dulu masuknya di pelajaran pramuka ya. Di pramuka itu dulu tuh salah satu belajar ini juga inskripsi, dekript ya. Dulu terkenal ada tulisan obat nyamuk, nah itu jadi tulisannya melingkar. Kemudian nanti tulisan apa itu, jadi nanti tulisan dan gambar itu di lubang-lubangnya itu dicocokkan itu, nah, nanti akan membaca tulisan. Kemudian Simapur ya, pakai bendera itu ya, bendera Simapur itu kan juga sama itu juga Morse ya, itu sandi juga. Jadi kalau bunyi A itu apa, bunyinya tit ya, itu atau apa itu titit ya, itu Morse untuk mengirimkan pesan rahasia itu. Jadi orang yang paham ya langsung paham, oh ini
sinyal Morse. Biasanya itu di kapal-kapal selam itu dia pakainya itu Morse. Kalau di pegunungan pakainya ya Simapur, ya, bendera Simapur. Ya, banyak itu ya kalau di pramuka dulu. Nah, metode cracking kodenya ini ada metode ini brute force method, mencoba, dicoba-coba ya. Kemudian Cipertek method ini memiliki Ciperteknya dari berbagai pesan transkripsi tapi tidak memiliki pengetahuan tentang plaintext yang mendasar. Kemudian no plaintext method ini penyerang memiliki akses ya ke Cipertek ya. Ini dari beberapa pesan untuk mengetahui sesuatu tentang plaintext yang mendasari di Cipertek tersebut. Kemudian ada Chosen plaintext method ini penyerang memiliki data ya, ini data yang dienkripsi ya, oleh perangkat enskripsi dan mengamati output Ciperteknya. Jadi dia mencari kata kuncinya ya. Kemudian Chosen Cipertek ini penyerang dapat memilih Cipertek yang berbeda ya untuk di decrypt dan memiliki akses ke plaintext yang di decrypt. Kemudian yang bawah ini adalah meet in the middle method. Ini penyerang mengetahui sebagian dari plaintext dan Cipertek yang sesuai. Jadi ini metode-metodenya kayak gini. Jadi ada yang tinggal nanti pemecahannya itu nanti. Nah, contoh kode cracking di sini yaitu tadi ya, seperti tadi yang penggunaan keyboard. Ini bisa juga didasarkan dengan menggunakan misalkan negara. Jadi negara itu ini kalau paling banyak menggunakan apa ya, alfabet ya, huruf vokal konsonan ya. Oh, kalau vokalnya seperti ini berarti ini dari Asia, orang Indonesia. Oh, kalau yang ini berarti dari orang mana? Karena ada negara yang tidak menggunakan huruf vokal ya, A, I, U, E, O itu enggak. Jadi beda lagi ya. Jadi mereka beda. Nah, itu bisa dipelajari polanya. Oh, ini berarti ini sumbernya dari negara ini, sumbernya dari negara. Jadi dengan metode ini kita bisa mengetahui ini sumber apa namanya ini, yang melakukan script itu dari mana. Kemudian kriptologi. Nah, kriptologi ini membuat dan memecahkan ya. Kriptologi ini sebetulnya metodenya ya, ilmu ya, membuat dan memecahkan kode rahasia. Jadi dia ada dua bagian ya, kriptografi dan kriptoanalisis. Kriptografi ini mengembangkan dan penggunaan kode, sementara kriptoanalisis ini adalah memecahkan kode-kodenya. Jadi ada hubungan simbiosis ya antara dua disiplin ini. Jadi yang satu membuat, yang satu coba untuk memecahkan. Jadi seberapa kuat inskripsinya itu. Jadi kalau dikatakan kuat itu ini bisa dipecahkan dalam kurun waktu berapa lama. Jadi kalau semakin lama berarti dia semakin kuat ya. Jadi ada ya ini untuk orang-orang yang memang berkecimpung di kriptografi dan kriptoanalisis. Nah, kriptoanalisis ini sering digunakan oleh pemerintah ya untuk pengawasan militer. Jadi perusahaan dalam menguji kekuatan prosedur keamanan ya, oleh prioritas. Jadi kriptoanalisis ini individu yang melakukan kriptoanalisis untuk memecahkan kode rahasia. Jadi
melakukan ini apa namanya usaha-usaha untuk ini untuk apa namanya untuk memecahkan kode ya. Nah, di dalam dunia komunikasi ini jaringan, autentifikasi, integritas dan kerahasiaan ini memang diimplementasikan ya dalam banyak cara, jadi menggunakan protokol dan algoritma. Ini variasi ya, contohnya misalkan di sini menggunakan protokol dan algoritma tertentu ya, misalkan MD5 itu yang paling terkenal ya, SHA. Kemudian identifikasinya ini ya, nanti bisa HMAC atau RSA, DSA. Kemudian kerahasiaannya ini pakai dash, triple dash atau AS. Jadi untuk melakukan ini autentifikasi, integrasi dan kerahasiaannya. Nah, ini adalah sebenarnya lab ya ini. Tadi menggunakan Zipper metode ya, explore and extraction method. Mungkin nanti bisa dicoba melakukan ini praktek ini. Jadi menggunakan itu. Nah, ini ringkasannya ya. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya kalau labnya ini ya, nah ini labnya ini. Nah ini belum muncul ya. Labnya Pak Tony mati Pak. Benar Pak. Nyanu ya, share-nya ya. Karena tadi share-nya punya aku malah layarnya malah lupa, cuman separuh. Share-nya kan share itu tadi share-nya saya share itu Pak, PowerPoint. Nah ini kalau ini saya share screen. Nah ini nanti lab-nya ini ya. Saya tidak tahu di filenya itu ada enggak. Jadi labnya itu nanti ini ya, jadi misalkan melakukan decrypt ya, encrypt dan decrypt ya. Ini jadi kita di sini untuk ini. Jadi instruksinya adalah ini nanti. Jadi menggunakan Vigenère Zipper. Jadi nanti ini ya, ini tuh nanti ini yang terinskripsi. Nah, kata kuncinya adalah ini TCP/IP. Nah, nanti ini artinya apa nanti? Ya, ada GGIATVB GGIR ini artinya apa? Nah, setelah dienkripsi atau setelah didekrypt dengan kata kuncinya adalah TCP/IP. Jadi nanti di sini G sama T. Nah, jadi nanti dipasangkan dengan ini G sama T, G sama T. Nah, G sama T ini berarti nanti di sini adalah Z. Ya. Kemudian yang kedua adalah G sama C. Ini G sama C. Mau dari sini bebas. G sama C. I. Jadi nanti tadi Z, I, Z. Kemudian lanjutnya lagi adalah I sama apa nih? I sama P ya. I sama P. I sama P. I sama P. I dan P. X ya, berarti Z I X ya. SIG tadi ya, itu I sama P. Kemudian
Selanjutnya tadi adalah A sama I, ya. A dengan I, A dan I, ya. Z apa tadi? Z EX, ya, I, ya. Nah, kemudian nanti kalau sudah habis di sini, ya, di sini kan nanti di sini A sama I, terus T sama P. Nah, nanti yang V di sini kembali lagi. V ini dengan T lagi. Jadi nanti di sini tulisannya TCP/IP terus. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu. Nah, kalau untuk mendekrip, nah ini tadi ya, nanti di sini diisi. Ya, diisi tadi zippernya apa, keyboardnya, message-nya apa, nanti dekripnya nanti jadinya apa. Ya, kalau di terjemahkan, ya, itu nanti akan muncul di situ. Kemudian kalau yang pakai software ini bisa juga lewat ini ya. Ini pakai software. Ya. Kalau pakai software ini agak lebih mudah karena ini sudah ada toolsnya. Kalau tadi kan untuk menerjemahkannya. Jadi inputnya apa, kemudian key-nya apa. Jadi kalau misalkan yang tadi itu saya masukkan di sini, tapi kan kita kalau pakai ini kita tidak tahu ya, tidak tahu prosesnya. Kita tidak tahu prosesnya. Nah, prosesnya sebetulnya ini tadi menggunakan peta ini, menggunakan peta. Jadi kalau ini kita masukkan di sini, ya, di sini. Ctrl V. Nah, kemudian di sini key-nya tadi adalah TCP/IP. TCP/IP. Ya, kemudian kita encode. Tadi Z ya. Nah, benar toh? Jadi ini Z EX IIOP. Ini tidak mengandung arti ya. Ya, inputnya ini. Oh sorry, kok encode? Decode ya. Bukan encode, decode. Nah, ini jadi keluarnya jadi ini net security. Nah, itu. Jadi artinya ini tadi net security. Berarti tadi salah ya. G ke T. G ke T ketemunya N. Ya. Jadi tadi G ke T ketemunya N ya. G ke T. Contohnya kok ini ya. Nah, kalau susah ya buka kuncinya ya. Nah, kuncinya yang mana ini? Ini kelihatannya yang sudah saya apa namanya sudah saya isi ya. Oh masih kosong ini ya, sudah ada isinya itu ini ya, ini sudah ada isinya ya, jadi nah ini oh T nya di atas ya, TCP/IP ya. T dengan G, T dan G ketemunya N ya. Kalau tadi saya bacanya G dan T ya. Nah, ini G sama T ketemunya Z, ketemu ini G dan T, T dan G ya, sorry. T dan G ketemunya ini N ya, betul ya, misalnya kebesaran
salah ya. T dan G itu kok X ya. Oh ini N ya. Kalau N kan berarti T dan U ya. G dan T. Kalau N di sini berarti di sini. Oh gini. Bacanya kalau menerjemahkan adalah dari tengah ya. Jadi bukan ini. Jadi di sini adalah ini ya. G. Nah, berarti kita cari G dan T. Itu ketemu N ya. Nah, susah ya. Nah, ini G. Ini ketemu C. Ini kalau G di sini ketemu N di sini. Ini nih H. Ini proses decryptnya ya. Nah ini yang bawah ini nanti disuruh untuk memecahkan lagi dengan arti yang lain nanti. Tabelnya 12 karakter. Ya. Tapi kalau yang ini message descriptnya decryptnya jadinya N. Ini T, ini G, ini T, G, ini ketemunya N. Ini C, G, ketemunya E. Jadi artinya ini nanti net security. Tapi kalau misalkan kita balik ya, T sama N apakah ketemunya G? Yang paling mudah sini ya. Aduh, gerakannya lambat. T sama N. T sama N itu ketemunya G. Ya, betul ya. Nah, T sama N ketemunya G. Ya, berarti kita nyarinya di sini G. G kemudian sama T. Ya, kemudian yang satunya lagi adalah G sama C ya tadi ya. TC ya. G sama T ketemunya N. Bacanya dari tengah. Kemudian yang kedua tadi adalah G lagi ya. G tapi sama C ya. G lagi sama C. G lagi sama C berarti di sini kalau G lagi sama C berarti E. Nah ini di sini G sama C ya, jadinya E, ketemunya E. Jadi yang decryptnya yang di sini tengah ini adalah yang di tengah itu adalah file yang transkripsi. Kemudian yang di atas itu kata kuncinya. Ya bisa ini kata kuncinya, ini yang decryptnya, yang encryptnya yang di tengah. Jadi yang di tengah itu yang encrypt, yang di inskripsi. Ya. Itu. Kemudian tadi apalagi tadi nah ini. Jadi kita nyari di sini adalah I ya, I dengan P, nanti ketemunya T ya, I dengan P.
Jadi I dengan P. I-nya di sini ya, I yang dengan P. Nah, I dengan P. Nah, ini. Nah, ini. Ya, I dengan P ketemunya T. Ya, ini kurang. Ya, I dengan P. Ya itu ya. Jadi cara membacanya adalah seperti itu. Nah, nanti coba misalkan ada waktu nanti yang ini bawahnya nanti dicoba lagi ya dengan teman atau siapa gitu, atau Anda coba sendiri, mungkin nama Anda ya, Anda, atau kalau ini kan hanya satu kata ya, kalau misalkan satu kalimat wah repotnya, satu kalimat ya nanti harus disandingkan dengan ini terus ya. Jadi kalau ini kan mendekripnya, mendekrip. Kalau mengenkrip ya kebalikannya nanti. Itu dekrip, mendekrip. Ya. Jadi dekripnya apa tadi? Oke ya. Ini kalau tadi pakai tools. Ini kalau pakai tools ini kebalikannya. Ini net security, TCP/IP. Maka munculnya di sini adalah ini. Kalau yang tadi saya coba pakai toolsnya yang di web tadi, itu tadi apa namanya? Jadi ini adalah scriptnya, kemudian kata kuncinya, kemudian decode akan muncul. Tapi kalau kita kebalikannya, net security ini saya taruh di atas, maka ini encode ya, encode maka munculnya ini. Kalau decode ya bisa encode. Decode ini tidak ada artinya. Jadi ini kalau di decode ya ini dia akan kembali lagi. Tapi tidak ada artinya. Salah. Ya, jadi ini tergantung nanti di sini. Misalkan TCP IP misalkan di sini TCP IP versi angka tadi ada enggak ya? Angka tadi ada tidak angka? Angka enggak ada. Ini karena angka enggak ada enggak bisa. Ya, jadi ini hanya karakter aja. TCP IP versi gitu aja ya. Ini kalau encode beda lagi, tambah lagi di sini. Atau misalkan di sini mau diganti misalkan net gitu. Net gitu ya nanti ini beda lagi. Tapi kalau kita hanya satu suku kata ya beda lagi. Satu pun bisa ya. Tapi kalau angka tidak bisa. Karena dia tidak support angka. Jadi angkanya tidak ada. Oke ya, itu ya. Jadi cara kerjanya ini. Mungkin nanti yang lain bisa dicari. Oke, mungkin itu ya. Ada yang mau ditambahkan? Nanti bisa dicoba dipraktekkan. Oke, kalau tidak ada mungkin untuk pertemuan pagi ini untuk yang online saya akhiri ya. Nanti untuk yang dari tempat saya yang YouTube-nya ini nanti saya upload ya, karena kalau langsung live streaming tadi agak berat. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam hal penyampaian. Terima kasih. Sampai ini minggu depan udah minggu tenang ya. Mungkin minggu depan minggu tenang. Kemudian nanti UAS-nya nanti UAS-nya nanti tanggal saya 20 ya Pak? Gimana Pak? Tanggal 20 ya? Ya. Jadi minggu depan itu minggu tenang.
nanti UASnya itu nanti saya mengaktifkannya dari tanggal 20 sampai tanggal 31. Tapi Ya. nanti yang disiakatnya nanti untuk link presensi itu di tanggal 24 nanti saya aktifkan gitu. Tapi untuk UASnya langsung tanggal 20 sampai tanggal 21 gitu aja biar serempak. Nanti di grup nanti juga saya infokan yang di grup khusus grup yang di kelas saya, mungkin nanti yang dosen-dosen yang lain mungkin bisa menyesuaikan ya, mau sama dengan ini tanggal 20 sampai 31. Kemudian nanti untuk link copy link materinya nanti minggu depan nanti baru saya bagikan gitu Pak. Oke itu ya untuk penjelasan mengenai UAS. Jadi ini pertemuan terakhir. Nanti mungkin kita ketemu lagi nanti di mata kuliah yang berbeda. Terima kasih. Selamat siang. Selamat beraktivitas. Terima kasih Pak Tony. Iya.